Pernahkah kamu membayangkan, seorang pria berseragam lusuh, membawa ember pel kotor dan setiap hari dibentak di depan umum, ternyata adalah pemilik tempat megah yang diinjak-injak oleh orang-orang yang meremehkannya? Cerita ini bukan kisah biasa. Ini tentang Rangga, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai office boy di sebuah mall mewah, namun setiap hari dihina, dipandang sebelah mata, bahkan dipermalukan di depan banyak orang. Tapi tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Hingga satu hari, semuanya berubah. Air cucian pel, bentakan, dan hinaan berbalik menjadi penyesalan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Rangga? Dan mengapa dia rela diperlakukan sehina itu? Simak cerita ini sampai akhir. Namun sebelum cerita dimulai, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe, kami doakan panjang umurnya dan anak cucunya jadi anak cucu yang sholih-sholihah. Mari kita mulai ceritanya. Rangga selalu menyembunyikan identitas aslinya dari orang-orang di sekitarnya. Setiap hari, dia datang ke mall dan bekerja sebagai OB, membersihkan lantai, mengangkat sampah, dan merapikan sudut-sudut yang jarang diperhatikan. Semua orang menganggapnya hanya seorang karyawan biasa yang tidak lebih dari seorang OB, meskipun sesungguhnya dia adalah pemilik mall yang sangat kaya raya. Suatu hari, Rangga sedang membersihkan lantai di dekat pintu masuk utama mall, saat seorang manajer datang menghampirinya dengan tatapan jijik. Manajer itu terlihat tergesa-gesa, seolah-olah Rangga tidak ada di depannya. Kamu, kenapa belum selesai bersihkan lantai ini? Lihat tuh, kotor banget, kata manajer itu sambil melotot. Rangga hanya menundukkan kepala, berusaha menahan rasa sakit hati. Dia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Semua orang di mall ini seakan menganggapnya tidak penting. Namun, kejadian berikutnya benar-benar membuat hatinya tergores lebih dalam. Tanpa peringatan, sang manajer tiba-tiba mengambil ember berisi air cucian pel dan menyiramkan seluruh isinya ke tubuh Rangga. Orang-orang yang sedang berbelanja di mall berhenti sejenak dan melihat kejadian tersebut. Mereka terkejut, namun tidak ada satupun yang berani menolong Rangga. Manajer itu hanya tertawa kecil dan berkata, "Ingat, kamu hanya OB, jangan berani-berani menghalangi pekerjaanku." Rangga berdiri terdiam di sana, tubuhnya basah kuyup, dan rasa malunya semakin menjadi. Namun, di balik semua rasa sakit dan penghinaan yang diterimanya, dia tetap tidak membalas, hanya mengusap wajahnya dengan lengan kemeja. Dalam hatinya, Rangga berjanji suatu saat nanti, semuanya akan berubah. Seiring dengan kejadian itu, Rangga mulai berpikir tentang bagaimana caranya untuk membuat mereka semua menyesal. Namun untuk saat ini, dia harus tetap bertahan dalam diam. Setelah kejadian memalukan itu, Rangga merasa lebih terhina dari sebelumnya. Tetapi dia juga semakin yakin akan tujuannya. Semua orang yang meremehkannya, baik itu manajer, karyawan, dan pengunjung mall, harus merasakan apa yang akan terjadi pada mereka suatu saat nanti. Namun, tidak hanya manajer yang memperlakukannya seperti itu. Sesama karyawan pun ikut-ikutan mengolok-olok Rangga. Hari demi hari, Rangga menjalani pekerjaannya dengan penuh kesabaran. Dia membersihkan lantai, mengumpulkan sampah, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang dianggap sepele oleh orang-orang di sekitar mall. Setiap kali ada karyawan lain yang melihatnya, mereka pasti mengolok-olok. "Hei OB, ada yang tersesat di sini," kata salah satu karyawan sambil tertawa kecil. "Coba deh, kalau kamu mau jadi kaya, coba deh jadi pengusaha seperti kita," ujarnya dengan nada mengejek. Yang lain pun ikut-ikutan. "Iya, Rangga, jadi pengusaha sukses kayak kita aja. Hahaha." Rangga hanya bisa menahan diri. Bagaimana mungkin mereka tahu siapa dirinya? Tidak ada yang tahu siapa Rangga yang sebenarnya. Bahkan, karyawan-karyawan itu tidak tahu bahwa mereka sedang berbicara kepada orang yang memegang kendali atas segala sesuatu yang ada di mall tersebut. Hari-hari penuh dengan penghinaan itu membuat Rangga semakin mendalam dalam pikirannya. Dia berpikir tentang balas dendam,
tentang cara agar mereka semua menyadari siapa dirinya sebenarnya. Namun, Rangga tahu bahwa dia harus bersabar. Jika dia menunjukkan identitas aslinya sekarang, semua usaha yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Semuanya harus berjalan sesuai dengan rencana. Satu malam, setelah mal tutup dan pengunjung sudah pergi, Rangga duduk di kursi kecil di ruang penjaga keamanan. Di sana, dia memikirkan cara-cara terbaik untuk merencanakan balas dendamnya. Dalam diam, ia menyusun rencana dengan sangat hati-hati. Sementara itu, di ruang lain, para karyawan yang biasanya mengolok-olok Rangga sedang berkumpul setelah jam kerja. Mereka duduk santai di kantin, menikmati waktu luang mereka. Tanpa sadar, mereka terus berbicara tentang Rangga, tanpa tahu bahwa Rangga sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Yah, si Rangga sih cuma bisa jadi OB. Sia-sia kalau diperlakukan baik, kata salah satu dari mereka. Emang, cuma dia yang belum tahu bagaimana kerasnya hidup. Coba kalau dia tahu bagaimana jadi kaya, pasti dia gak mau kerja jadi OB lagi, kata karyawan lainnya. Tawa mereka mengiringi setiap kalimat hinaan yang mereka lontarkan. Mereka merasa bahwa mereka sudah berada di puncak kehidupan, dengan pekerjaan yang mereka anggap lebih baik daripada pekerjaan Rangga. Mereka tidak tahu bahwa Rangga yang mereka hina itu lebih berkuasa daripada yang bisa mereka bayangkan. Namun, Rangga tetap tenang. Ia tahu bahwa waktunya untuk balas dendam semakin dekat. Semakin mereka meremehkannya, semakin besar rasa penyesalan yang akan mereka rasakan nanti. Semua itu hanya soal waktu. Seminggu berlalu, dan Rangga masih menjalani rutinitasnya sebagai OB. Setiap hari, ia membersihkan mal dengan penuh perhatian, tetapi di balik setiap langkahnya, ia memikirkan sesuatu yang lebih besar. Suatu pagi, ketika Rangga sedang membersihkan salah satu lorong dekat pintu masuk utama, seorang pria muda datang menghampirinya. Pria itu mengenakan jas yang sangat rapi dan membawa koper. "Permisi, bisa saya berbicara dengan manajer?" tanya pria itu, dengan wajah serius. "Manajer? Anda bisa menuju ke ruang kantor manajer di lantai atas," jawab Rangga dengan suara lembut. Pria itu mengangguk dan melangkah ke arah eskalator. Namun, Rangga terkejut mendengar percakapan mereka di depan ruang manajer beberapa menit kemudian. "Tolong, bisa saya berbicara dengan pemilik mal ini?" Pria itu berkata dengan suara lembut, tapi penuh kepercayaan diri. "Pemilik mal? Anda pasti salah," jawab salah satu manajer dengan nada meremehkan. "Pemilik mal ini sudah lama tidak terlihat. Kalau hanya urusan bisnis kecil, sepertinya Anda harus menemui orang yang lebih berkompeten." "Jangan khawatir," jawab pria itu, sambil menunjukkan kartu identitasnya. "Saya Rangga, pemilik mal ini." Tiba-tiba, suasana menjadi sangat hening. Semua orang yang ada di sekitar terdiam. Rangga yang selama ini dianggap tidak ada, kini mengungkapkan identitasnya yang mengejutkan. Bahkan, manajer yang sebelumnya menyiramkan air cucian pel kepadanya terlihat bingung dan panik. Rangga berjalan masuk dengan penuh percaya diri. Semua orang di dalam ruangan manajer terdiam, tak tahu harus berkata apa. Pria yang dulu mereka anggap hanya OB kini berdiri di depan mereka sebagai orang yang paling berkuasa di tempat itu. "Apa yang kalian pikirkan selama ini tentang saya?" tanya Rangga dengan suara yang tenang, namun penuh makna. "Kalian mengira saya hanya OB yang tak penting, bukan? Kalian menghina saya, memperlakukan saya seolah saya tidak ada. Tetapi inilah kenyataannya. Saya adalah pemilik mal ini. Saya yang membayar gaji kalian semua." Semua orang di ruangan itu terkejut. Beberapa dari mereka bahkan tak bisa menatap mata Rangga. Mereka mulai merasa bersalah, tetapi masih ada rasa takut yang menghalangi mereka untuk mengakui kesalahan mereka. Setelah pengakuan yang mengejutkan itu, suasana ruangan berubah total. Para karyawan dan manajer yang sebelumnya menghina Rangga kini hanya bisa saling pandang dengan wajah penuh kecemasan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, sementara Rangga berdiri tegak di tengah mereka, seolah memancarkan aura kekuatan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Manajer yang tadi menyiram Rangga dengan air cucian pel berusaha menutupi rasa malu dengan tersenyum kiku. "Rangga, saya
Saya tidak tahu kalau Anda adalah pemilik mall ini. Maafkan saya jika ada yang salah. Ucapnya dengan terbata-bata, tetapi suaranya sudah terdengar sangat dipenuhi rasa takut. Ia sadar bahwa kata-katanya tidak akan cukup untuk menghapus kesalahan besar yang telah dia buat. Rangga tidak segera menjawab, tetapi tatapannya yang tajam mengintimidasi semua orang yang ada di ruangan itu. Satu persatu, para karyawan mulai merasa sangat tidak nyaman. Ada yang mencoba mencari alasan, ada yang hanya menunduk diam. Beberapa dari mereka yang sebelumnya mengolok-olok Rangga mulai tampak menyesal, namun tidak ada yang berani meminta maaf. Sudah cukup dengan kata-kata, ujar Rangga dengan tenang namun tegas. Sekarang, saya ingin kalian semua mendengarkan dengan jelas. Selama ini, kalian meremehkan saya. Kalian pikir saya tidak tahu apa-apa, hanya karena saya mengenakan pakaian kerja OB. Kalian pikir kalian lebih berhak berada di posisi ini dibandingkan saya. Tapi kenyataannya, kalian salah besar. Ia berhenti sejenak, memastikan bahwa setiap kata yang diucapkannya meresap ke dalam pikiran mereka. Saya tidak membutuhkan kalian untuk mengakui saya, karena saya sudah tahu siapa saya. Saya adalah orang yang bisa mengubah hidup kalian dalam sekejap, atau malah meruntuhkan hidup kalian hanya dalam sekejap. Rangga kemudian mengambil kursi dan duduk dengan tenang. Saya datang ke sini bukan untuk membalas dendam. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa tidak ada yang bisa meremehkan orang lain hanya karena status sosial atau pekerjaan mereka. Kalau kalian berpikir hanya karena kalian punya pekerjaan yang lebih bergengsi, kalian bisa memperlakukan orang lain semena-mena, maka kalian salah besar. Para karyawan yang dulu sering mengejek Rangga kini merasa cemas. Mereka mulai menyadari bahwa posisi mereka di mall ini bisa saja hilang dalam sekejap, bergantung pada keputusan Rangga yang sudah terbukti sangat berkuasa. Di tengah ketegangan yang semakin terasa, salah satu karyawan yang dulu sering mengolok Rangga akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Rangga, saya ingin meminta maaf. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Kami semua hanya terlalu terbawa suasana. Tidak ada niat untuk menyakiti Anda. Ujarnya dengan suara gemetar, terlihat menyesal. Karyawan lainnya juga mulai mengangguk, mengikuti langkah temannya yang sudah lebih dulu meminta maaf. Kami tidak tahu apa-apa tentang Anda. Maafkan kami, Rangga. Namun, Rangga tidak langsung memberikan jawaban. Ia mengamati mereka semua dengan seksama, menyadari bahwa meskipun mereka sudah mengakui kesalahan, ada rasa ketakutan yang masih tersisa. Mereka belum benar-benar menyesal, hanya takut akan akibat dari perbuatan mereka. Rangga berdiri perlahan dan berjalan ke jendela besar yang menghadap ke pusat mall. Kalian harus tahu, meminta maaf itu mudah, tetapi menunjukkan penyesalan yang sebenarnya jauh lebih sulit. Kalian telah merendahkan saya, menganggap saya tidak lebih dari sekadar OB, dan kini kalian semua ingin meminta maaf hanya karena kalian takut kehilangan pekerjaan. Suaranya terdengar berat, mengandung makna yang mendalam. Apakah itu benar-benar penyesalan? Ataukah hanya rasa takut akan kehilangan sesuatu yang kalian anggap penting? Karyawan yang sebelumnya mengolok-olok Rangga mulai merasa semakin terpojok. Mereka sudah tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah, tetapi entah kenapa, mereka merasa bahwa permintaan maaf mereka tidak cukup untuk menebus kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Rangga kembali berbalik dan menatap mereka semua. Sekarang, kalian akan tahu apa artinya kehilangan sesuatu yang berharga. Saya ingin kalian pergi dari tempat ini. Saya tidak ingin melihat wajah kalian lagi. Suasana menjadi semakin canggung. Manajer yang dulu menyiram Rangga dengan air cucian pel terlihat benar-benar panik. Ia mencoba berbicara, namun suaranya terpotong. Rangga, tolong, beri kami kesempatan. Kami janji tidak akan mengulangi lagi. Rangga tidak menghiraukan kata-kata manajer tersebut. Kalian punya kesempatan yang sama seperti saya dulu, untuk menghargai orang lain. Tetapi karena kalian memilih untuk merendahkan saya, kini kalian harus pergi. Dengan berat hati, para karyawan itu mulai keluar dari ruangan, meninggalkan Rangga yang berdiri dengan wajah datar. Hanya ada satu hal yang Rangga rasakan, kepuasan. Kepuasan bahwa akhirnya mereka semua sadar betapa salahnya mereka.
Tapi Rangga juga tahu, ini belum selesai. Semua ini adalah bagian dari rencana besar yang telah dia susun. Masih ada langkah-langkah lain yang harus diambil, dan dia tidak akan berhenti sampai semua orang yang meremehkannya benar-benar memahami siapa dia. Namun, meskipun Rangga merasa puas dengan keputusannya, dia tahu bahwa ini baru permulaan dari perubahan besar yang akan datang. Semua orang yang menganggap dirinya tidak lebih dari sekadar OB di mall ini, akan segera merasakan akibat dari tindakan mereka. Hari-hari setelah kejadian di ruang rapat itu berlalu, namun suasana di mall tidak kembali seperti semula. Para karyawan yang pernah merendahkan Rangga mulai merasa terasingkan. Mereka terus berbicara di belakang, mencoba mencari cara agar Rangga bisa memaafkan mereka. Namun, di balik usaha mereka, Rangga tetap diam, tidak menunjukkan rasa simpati atau penyesalan terhadap apa yang terjadi. Di luar, mall tetap ramai seperti biasa, dengan pengunjung yang datang dan pergi tanpa mengetahui apa yang terjadi di balik pintu-pintu ruang staf. Rangga terus menjalani hari-harinya seperti biasa, tidak pernah terlihat berbeda meski perasaan cemas menguasai mereka yang pernah meremehkan dirinya. Namun, Rangga memiliki cara tersendiri untuk memberikan pelajaran. Pada hari tertentu, ia memanggil beberapa karyawan yang terlibat dalam kejadian itu ke ruang kantornya. Panggilan yang sebelumnya hanya dianggap sebagai sebuah kesempatan untuk berbicara tentang perbaikan kerja, kali ini menjadi momen yang tidak terduga. Karyawan yang pernah mengejek Rangga datang dengan raut wajah cemas. Mereka tahu apa yang telah mereka lakukan, dan mereka berharap kali ini Rangga bisa memberi kesempatan kedua. Mereka berdiri dengan kaki gemetar di depan meja Rangga, yang kini terlihat semakin tegas dan serius. "Saya pikir kalian sudah sadar apa yang kalian lakukan selama ini," ujar Rangga. Suaranya tetap tenang namun penuh bobot. "Namun, saya rasa kata-kata saja tidak cukup. Begitu mudah bagi kalian untuk meminta maaf. Tapi apakah kalian benar-benar menyesal? Ataukah kalian hanya takut dengan konsekuensi dari tindakan kalian?" Mereka hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata Rangga. Mereka sudah tahu bahwa mereka salah, namun itu tidak membuat keadaan mereka menjadi lebih baik. Rangga melanjutkan, "Ketika kalian menganggap saya tidak lebih dari seorang OB, kalian merendahkan diri kalian sendiri. Kalian memperlakukan saya dengan cara yang sangat buruk hanya karena saya mengenakan pakaian kerja yang berbeda." Rangga berdiri dan berjalan mengelilingi ruangannya. "Apa yang kalian lakukan itu bukan sekadar masalah pekerjaan, tapi masalah prinsip. Kalian sudah meremehkan saya hanya berdasarkan penampilan. Kalian melupakan satu hal yang sangat penting. Kita semua di sini hanya karena kesempatan yang sama, karena apa yang kita lakukan dan siapa kita sebagai manusia." Karyawan yang berada di ruangan itu merasa semakin terpojok. Mereka tahu Rangga sedang membicarakan lebih dari sekadar pekerjaan. Rangga bukan hanya berbicara tentang status sosial, tetapi tentang martabat yang mereka injak tanpa peduli. Mereka mulai merasa malu dengan apa yang telah mereka lakukan. "Namun, saya tidak bisa terus memaafkan orang yang hanya datang kepada saya karena takut kehilangan pekerjaan mereka," lanjut Rangga dengan tegas. "Memaafkan itu penting, tetapi lebih penting untuk belajar dari kesalahan. Jika kalian tidak bisa melihat betapa salahnya perlakuan kalian, saya rasa saya harus mengambil keputusan tegas." Suasana menjadi sangat tegang. Para karyawan yang semula berharap Rangga akan memberikan mereka kesempatan kedua mulai merasa takut. Mereka tahu bahwa Rangga adalah orang yang bisa mengubah hidup mereka dalam sekejap. Dan sekarang mereka menyadari bahwa mereka berada di ambang kehilangan pekerjaan yang mereka anggap tak tergantikan. Rangga duduk kembali di kursinya dan menatap mereka satu persatu. "Kalian semua sudah diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan kalian. Namun itu tidak cukup. Kalian hanya datang kepada saya untuk meminta ampun karena takut kehilangan pekerjaan. Tapi saya tidak ingin karyawan seperti kalian di tempat ini." Mereka tidak bisa berkata apa-apa, hanya diam dengan wajah penuh penyesalan. Namun, Rangga tidak memberinya ruang untuk berbicara lebih jauh. "Dengan keputusan ini, saya memecat kalian semua. Tidak ada tempat untuk orang-orang yang merendahkan orang lain hanya berdasarkan status atau penampilan. Kalian semua akan segera dihubungi oleh bagian HR untuk proses administrasi." Setelah Rangga mengucapkan kalimat itu,
Suasana dalam ruangan menjadi hening. Mereka yang berada di sana hanya bisa menunduk, merasa sangat terpukul. Tidak ada lagi ruang untuk membela diri, hanya penyesalan yang menghampiri mereka satu persatu. Manajer yang sebelumnya juga terlibat dalam menghina Rangga, berusaha berbicara. "Rangga, kami semua salah. Kami benar-benar menyesal. Beri kami kesempatan lagi. Kami akan bekerja lebih keras, lebih menghargai orang lain." Namun Rangga tidak terpengaruh dengan kata-kata itu. "Kalian tidak memahami apa yang saya maksud. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang menghargai sesama manusia. Jika kalian hanya datang kepada saya dengan alasan takut kehilangan pekerjaan, maka kalian tidak pantas mendapatkannya." Dengan keputusan yang tegas itu, Rangga mengakhiri pertemuan dengan mengarahkan mereka untuk segera pergi dari kantornya. Mereka yang keluar dari ruang itu dengan kepala tertunduk merasa sangat malu, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tahu Rangga benar. Mereka telah meremehkan orang yang salah. Hari-hari setelah pemecatan itu berjalan sangat berbeda. Para karyawan yang masih bekerja di mal mulai lebih menghargai satu sama lain. Mereka menyadari bahwa Rangga adalah contoh nyata dari bagaimana seseorang bisa dihina dan direndahkan hanya karena status sosial atau penampilan. Namun pada akhirnya, siapapun bisa menjadi besar jika memiliki prinsip dan kemauan untuk bekerja keras. Dan meskipun Rangga sudah memecat mereka, perasaan penyesalan yang mendalam tetap menghantui mereka setiap kali mereka melewati mal yang sekarang dipimpin oleh orang yang dulu mereka anggap rendah. Rangga berhasil memberikan pelajaran yang sangat berharga. Tidak ada yang lebih penting daripada menghargai orang lain tanpa melihat status atau penampilan mereka. Waktu terus berjalan, dan kehidupan di mal kembali berjalan dengan normal. Meskipun beberapa karyawan yang sudah diperingatkan dan diberi pemecatan merasa sangat menyesal, mereka tidak bisa kembali. Namun, bagi Rangga, semua itu adalah bagian dari proses untuk membangun mal menjadi tempat yang lebih baik. Hari-hari yang berlalu membawa angin segar. Para karyawan yang tersisa bekerja lebih keras, saling mendukung satu sama lain, dan yang terpenting, mereka belajar untuk menghargai sesama. Namun, rangkaian peristiwa yang membawa perubahan besar itu belum berakhir. Sebuah kejutan besar akan segera datang. Pada suatu pagi, ketika mal masih belum ramai pengunjung, Rangga menerima sebuah telepon dari seorang pria yang tidak dikenal. Dengan tenang, ia menjawab telepon itu. Namun nada suara pria di ujung sana langsung menarik perhatiannya. "Rangga, apa kabar? Lama tidak bertemu." Suara pria itu terdengar familiar. Namun Rangga tidak bisa langsung mengingat siapa. "Siapa ini?" tanya Rangga dengan nada tenang. "Ah, kamu pasti lupa padaku. Ini Dimas, teman lamamu dari masa kuliah dulu. Kita pernah bekerja bersama di proyek kecil-kecilan di kampus." Suara pria itu semakin jelas, dan akhirnya Rangga ingat. Dimas adalah teman satu kelompok kerja saat kuliah, namun sejak lulus, mereka kehilangan kontak. Rangga merasa sedikit terkejut mendengar suara Dimas. "Dimas, wow, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu?" Dimas tertawa kecil. "Baik, baik, tapi ada hal yang ingin aku bicarakan. Sebenarnya, aku sekarang memiliki beberapa proyek besar, dan salah satu proyekku baru saja berakhir di daerah ini. Aku mendengar mal ini sedang berkembang dengan pesat. Aku ingin berbicara denganmu mengenai kemungkinan untuk bekerja sama. Aku tahu kamu pasti sukses sekarang, apalagi setelah kejadian beberapa waktu lalu." Rangga merasa tertarik dengan tawaran itu, tetapi dia juga merasa aneh. "Bekerja sama? Dengan apa? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud, Dimas." Dimas kembali menjelaskan, "Aku tahu kamu sekarang adalah pemilik mal ini, dan aku punya beberapa ide bisnis yang bisa menguntungkan kita berdua. Tapi ada satu hal yang perlu aku ungkapkan lebih dulu. Aku juga tertarik untuk mengambil alih beberapa area mal ini." Tiba-tiba, pikiran Rangga menjadi lebih jernih. Dimas tidak hanya ingin bekerja sama, tetapi mungkin ada niat lain yang lebih besar. Rangga menunggu Dimas melanjutkan pembicaraannya. "Rangga, aku tahu bahwa kamu memimpin mal ini, dan itu bagus. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku juga memiliki modal besar.
Aku punya sumber daya yang bisa membuat mall ini lebih besar. Bagaimana jika kita berbicara lebih lanjut mengenai kemitraan ini? Kata Dimas dengan suara yang penuh harapan. Rangga terdiam sejenak, berpikir keras. Meski dia tidak pernah mengira akan berurusan dengan Dimas, yang dulu hanyalah teman kuliah biasa, namun saat ini Dimas menawarkan kesempatan yang besar. Tapi Rangga tahu bahwa dia harus hati-hati. Di dunia bisnis, banyak hal yang bisa berubah dalam sekejap. Baiklah, Dimas, kita bisa bertemu dan bicara lebih lanjut. Tapi aku ingin kamu tahu, meskipun aku siap untuk peluang baru, aku tidak akan menyerahkan apa yang sudah aku bangun dengan susah payah. Jadi, kita akan bahas ini dengan serius. Jawab Rangga, suaranya tetap tegas dan penuh kewaspadaan. Dimas merasa lega mendengar jawaban Rangga. Tentu, aku paham. Kita atur waktu untuk bertemu. Aku akan datang ke mall secepatnya. Telepon pun berakhir, dan Rangga kembali duduk di mejanya. Ada perasaan campur aduk di dalam dirinya. Meski Dimas menawarkan peluang besar, Rangga merasa bahwa Dimas memiliki agenda tersembunyi. Rangga tahu, dia tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan, apalagi setelah melalui banyak pengalaman yang mengajarkan pentingnya berhati-hati. Setelah percakapan itu, Rangga melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun, pikiran tentang pertemuan dengan Dimas terus mengusik. Ada satu hal yang pasti di benak Rangga, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah mengulang kesalahan yang sama. Dia telah belajar banyak tentang pentingnya prinsip, kerja keras, dan menjaga harga diri. Namun, satu kejutan besar belum terungkap. Saat Rangga sedang berada di ruangannya, salah seorang manajer dari toko di mall itu datang kepadanya dengan wajah cemas. "Rangga, ada hal yang ingin kami sampaikan," kata manajer itu, terengah-engah. "Ada apa?" tanya Rangga, merasa tidak enak dengan ekspresi manajer itu. "Beberapa karyawan yang dipecat. Mereka berusaha datang ke sini. Mereka ingin bertemu denganmu, meminta maaf dan berharap kamu bisa memberi mereka kesempatan lagi. Mereka sangat menyesal, Rangga," lanjut manajer itu. Rangga merasa terkejut, meskipun dia tahu ini bisa terjadi. Namun, dia tetap menjaga sikapnya yang tegas. "Aku tahu mereka menyesal, tapi keputusan sudah diambil. Tidak ada ruang bagi mereka lagi." Manajer itu terlihat ragu, namun Rangga menambahkan, "Kita tidak bisa kembali mengubah keputusan. Mereka harus belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan." Setelah pertemuan singkat itu, Rangga melanjutkan aktivitasnya. Tapi di dalam hatinya, dia merasa bahwa setiap tindakan yang diambilnya adalah bagian dari perjalanan untuk memperbaiki dan membangun sesuatu yang lebih baik. Mall yang dulu dipenuhi dengan kebencian dan kesombongan, kini perlahan berubah menjadi tempat yang lebih positif dan penuh semangat kerjasama. Keputusan Rangga untuk tidak memberi kesempatan kedua kepada mereka yang telah meremehkannya adalah sebuah pelajaran berharga. Tidak hanya bagi mereka yang dipecat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dalam hidup ini, ada kalanya kita harus tegas dan menjaga prinsip, meskipun itu berarti harus kehilangan orang-orang yang pernah dekat dengan kita. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan perubahan yang dilakukan Rangga mulai terlihat di seluruh mall. Karyawan yang tersisa kini bekerja dengan lebih baik dan penuh semangat. Kepercayaan diri mereka meningkat setelah peristiwa pemecatan yang mengguncang mall beberapa waktu lalu. Mereka tahu bahwa Rangga bukan hanya pemimpin, tetapi juga seorang yang teguh pada pendiriannya. Namun, di balik perubahan positif tersebut, Rangga merasa ada satu hal yang belum tuntas. Pertemuan dengan Dimas yang akan datang masih membayangi pikirannya. Dimas bukan hanya teman lama yang tiba-tiba muncul kembali, tetapi juga seorang yang tampaknya memiliki ambisi besar untuk mall ini. Rangga tahu bahwa pertemuan itu akan menentukan langkah selanjutnya dalam hidup dan bisnisnya. Suatu pagi, Dimas akhirnya datang ke mall. Dia terlihat berbeda dengan yang Rangga ingat. Dimas kini lebih percaya diri, dengan penampilan yang rapi dan aura seorang pebisnis sukses yang membuat Rangga sedikit terkesan. Mereka bertemu di ruang pertemuan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk aktivitas mall. "Rangga, senang akhirnya bisa bertemu lagi. Aku dengar mall ini berkembang pesat. Aku bangga dengan pencapaianmu,"
kata Dimas, menyapa dengan senyum lebar. Rangga hanya tersenyum tipis, sedikit ragu. Terima kasih, Dimas. Tapi aku tidak datang ke sini hanya untuk berbasa-basi. Kamu ingin apa sebenarnya? Dimas tertawa ringan, seolah tahu bahwa Rangga tidak akan mudah terpengaruh. Aku tahu kamu orang yang tidak mudah dipengaruhi, Rangga. Itulah yang aku suka darimu. Tapi, aku punya kesempatan besar yang bisa kita ambil bersama. Aku ingin investasi besar di sini. Investasi? Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, aku tidak bisa sembarangan menyerahkan kontrol. Mall ini sudah menjadi bagian besar dari hidupku, dan aku tidak bisa membuat keputusan gegabah. Jawab Rangga, tetap waspada. Dimas duduk lebih dekat, berbicara dengan nada lebih serius. Aku paham, Rangga, tapi dengarkan aku dulu. Aku memiliki sumber daya yang bisa membuat mall ini jauh lebih besar. Aku tidak hanya ingin menjadi investor biasa. Aku ingin menjadi mitra strategismu. Dengan modal yang aku miliki, kita bisa memperluas mall ini, membuka cabang-cabang baru, bahkan menarik perhatian investor internasional. Kamu akan memiliki lebih banyak keuntungan dan reputasi yang lebih besar. Rangga terdiam sejenak. Tawaran Dimas terdengar menggiurkan. Namun, ada perasaan curiga yang terus mengganggu pikirannya. Rangga bukan orang yang mudah tergoda oleh uang atau kesempatan besar. Baginya, prinsip dan kepercayaan lebih penting daripada semua itu. Dan apa yang kamu inginkan sebagai imbalannya? Tanya Rangga, masih mempertanyakan niat Dimas. Dimas tersenyum, seolah tahu bahwa Rangga pasti akan mengajukan pertanyaan tersebut. Aku ingin menjadi mitra utamamu dalam bisnis ini. Aku ingin memiliki kontrol lebih besar dalam beberapa keputusan penting yang kamu buat di sini. Aku yakin kita bisa bekerja bersama untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Rangga kembali terdiam. Semua kata-kata Dimas terdengar sangat profesional dan meyakinkan, tetapi Rangga merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik tawaran ini. Ada niat tersembunyi yang belum diungkapkan Dimas. Rangga bukan orang bodoh yang akan terjebak dalam permainan bisnis yang licik. Terima kasih atas tawaranmu, Dimas. Namun, aku perlu waktu untuk berpikir lebih matang. Mall ini bukan hanya bisnis bagiku. Ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar uang dan kekuasaan. Aku sudah berjuang keras untuk membangunnya, dan aku tidak akan menyerah begitu saja hanya demi keuntungan cepat. Kata Rangga, tetap tenang. Dimas menatap Rangga dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku mengerti, Rangga. Aku harap kamu tidak menyesalinya. Kita bisa bertemu lagi kapan saja jika kamu berubah pikiran. Setelah percakapan itu, Dimas pamit dan meninggalkan ruang pertemuan. Rangga masih duduk di tempatnya, merenung. Tawaran Dimas memang menggiurkan, tetapi Rangga tahu bahwa ia harus menjaga prinsip dan keputusannya. Tidak mudah untuk membangun sesuatu yang besar, dan Rangga tidak akan membiarkan dirinya terbawa oleh godaan yang bisa merusak semuanya. Keesokan harinya, Rangga memutuskan untuk memanggil manajer dan beberapa karyawan kunci untuk membahas perkembangan terbaru. Ia ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil ke depan akan menjaga integritas dan kesuksesan mall yang telah dibangunnya. Selamat pagi, semuanya. Aku ingin kalian tahu bahwa kita akan terus bergerak maju dengan rencana yang sudah kita buat. Namun, aku juga harus berbicara tentang tawaran yang datang beberapa hari lalu, kata Rangga dengan serius. Semua orang di ruangan itu terdiam, mendengarkan dengan seksama. Tawaran dari Dimas, teman lama aku, untuk investasi besar di mall ini memang menggiurkan. Namun, aku ingin kita semua sadar bahwa kita harus berhati-hati. Aku tidak ingin ada yang terjebak dalam keserakahan atau godaan cepat yang bisa merusak prinsip kita sebagai tim, lanjut Rangga. Beberapa karyawan saling bertukar pandang, terlihat ragu. Mereka tahu betul bahwa ini adalah kesempatan besar. Tetapi mereka juga memahami bahwa Rangga memiliki alasan kuat untuk berhati-hati. Apa yang akan kita lakukan, Rangga? Tanya salah seorang manajer, dengan penuh rasa hormat. Kita akan terus berusaha dengan cara kita sendiri. Aku tidak akan menyerahkan kontrol ini kepada siapapun. Mall ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Dan aku percaya,
Jika kita tetap bekerja dengan jujur dan penuh dedikasi, kita akan terus sukses, jawab Rangga tegas. Keputusan ini memang berat, tetapi Rangga tahu bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Baginya, bukan hanya keuntungan yang harus diperjuangkan, tetapi juga nilai-nilai yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan semangat baru, semua karyawan kembali melanjutkan pekerjaan mereka, semakin terikat dan percaya pada visi yang telah Rangga tetapkan. Namun, apakah keputusan Rangga akan membawa perubahan besar bagi masa depan mall ini? Ataukah ada ancaman yang datang dari tempat yang tidak terduga? Waktu akan memberi jawabannya. Seiring berjalannya waktu, mall yang dikelola oleh Rangga terus berkembang, meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Keputusan untuk menolak tawaran Dimas masih terasa seperti beban berat. Namun Rangga merasa itu adalah pilihan yang benar. Ia tidak ingin mall yang telah dibangunnya menjadi alat untuk kepentingan pribadi atau bisnis yang tidak sejalan dengan visinya. Namun, meskipun semuanya terlihat berjalan dengan lancar, Rangga mulai merasakan ada sesuatu yang berubah di lingkungan kerjanya. Beberapa karyawan mulai menunjukkan sikap yang berbeda, tidak sekompak dulu. Ada bisik-bisik di antara mereka, dan beberapa dari mereka tampak tidak terlalu antusias dengan pekerjaan mereka. Rangga tahu bahwa ini bukan tanda yang baik, tapi ia belum tahu apa penyebab pasti dari perubahan ini. Satu pagi, saat Rangga sedang memeriksa laporan keuangan mall, ia dikejutkan dengan berita buruk. Seorang manajer yang bertugas di salah satu bagian mall datang dengan wajah tegang. "Rangga, ada yang perlu kita bicarakan," kata manajer itu dengan nada khawatir. "Ada apa?" tanya Rangga, sedikit terkejut. Beberapa karyawan mulai melanggar prosedur. Mereka tidak mengikuti standar kerja yang sudah ditetapkan. "Aku khawatir ini bisa mempengaruhi reputasi mall kita," jawab manajer itu dengan suara bergetar. Rangga mendengarkan dengan seksama, namun hatinya mulai merasa gelisah. Ia telah bekerja keras untuk memastikan bahwa standar kerja di mall ini tetap tinggi, dan ia tidak akan membiarkan apapun merusak pencapaian itu. "Aku akan periksa langsung." "Terima kasih sudah memberitahuku," kata Rangga, berusaha tetap tenang. Rangga segera mengunjungi beberapa area di mall untuk memantau situasi secara langsung. Saat berjalan melewati salah satu toko, ia mendengar percakapan yang menarik perhatian. "Rangga? Hah, dia cuma OB. Kenapa dia jadi bos di sini? Jangan-jangan dia cuma orang yang beruntung," salah satu karyawan berkata dengan suara pelan, tetapi cukup keras untuk didengar Rangga. Rangga berhenti sejenak di belakang mereka, mencoba menyembunyikan ekspresinya. Ia merasa hati kecilnya tersentuh mendengar ucapan itu. Beberapa karyawan lain yang ada di sana pun tampak setuju, dan mereka tidak menyadari bahwa Rangga berada tepat di belakang mereka. Mereka melanjutkan percakapan, yang semakin mengarah pada penghakiman terhadap dirinya. "Aku dengar dia dulunya cuma OB di mall ini. Lihat sekarang, dia jadi bos. Aneh ya?" ujar karyawan lainnya. Rangga menahan perasaan marahnya. Ia menyadari bahwa selama ini, meskipun ia telah membuktikan kemampuannya dan membangun mall ini dari bawah, ada saja orang yang meremehkannya. Tapi Rangga tahu bahwa inilah ujian sejati bagi dirinya. Ia harus tetap tenang dan menunjukkan bahwa dia lebih dari sekadar seorang OB. Dengan perasaan campur aduk, Rangga kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk sebentar, berusaha menenangkan diri. Namun, pikirannya terus berputar tentang apa yang baru saja ia dengar. Apa yang salah dengan cara orang-orang melihatnya? Bukankah mereka seharusnya lebih menghargai usaha yang telah dia lakukan selama ini? Beberapa saat kemudian, Rangga memutuskan untuk mengadakan rapat mendadak dengan seluruh manajer. Saat semua berkumpul, Rangga langsung membuka pembicaraan. "Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Aku baru saja mendengar beberapa hal yang kurang mengenakan tentang diri aku. Kalian tahu, aku mulai dari bawah, dari pekerjaan yang paling sederhana, sampai akhirnya menjadi pemilik mall ini. Tapi itu bukan alasan untuk meremehkan siapapun, apalagi sesama rekan kerja," kata Rangga, tegas. Suasana dalam ruangan mendadak tegang. Semua karyawan yang hadir mulai merasa canggung. Beberapa dari mereka bahkan tampak tidak berani menatap Rangga. "Tapi aku ingin kalian tahu,
bahwa keberhasilan ini bukan hanya milik aku. Itu semua karena kerja keras kita bersama. Tidak ada yang bisa aku capai tanpa tim yang solid, lanjut Rangga, berusaha menenangkan suasana. Salah satu manajer yang lebih senior, Dika, akhirnya angkat bicara. Rangga, kami tidak bermaksud untuk meremehkanmu. Kami sangat menghargai semua yang telah kamu lakukan. Hanya saja, beberapa dari kami mungkin merasa cemas dengan perubahan yang terjadi. Banyak yang merasa terkejut dengan keputusan-keputusan besar yang kamu buat baru-baru ini. Rangga mengangguk, mendengarkan dengan serius. Aku mengerti. Aku tahu kadang keputusan besar memang bisa membuat orang merasa tidak nyaman. Tapi aku yakin keputusan yang aku buat adalah untuk kebaikan kita semua. Dika menundukkan kepala, seakan merasa bersalah. Kami hanya ingin yang terbaik untuk mall ini, Rangga. Tapi mungkin kami belum bisa sepenuhnya memahami pandanganmu. Rangga tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Aku tahu kalian hanya ingin yang terbaik. Tapi aku berharap kita semua bisa saling mendukung dan bekerja lebih baik lagi. Tidak ada tempat untuk keraguan di sini. Kita harus tetap maju, bersama-sama. Setelah rapat selesai, Rangga merasa sedikit lebih lega. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai. Ada hal lain yang perlu diatasi, dan dia harus menemukan cara untuk membuat timnya kembali kompak. Saat ia kembali ke ruangannya, ia kembali merenung. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Mengapa ada begitu banyak keraguan dan kebingungan di kalangan karyawan? Apakah mereka masih menganggap dirinya sebagai orang yang tidak pantas berada di posisi ini? Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka, dan seorang manajer lain, Farhan, masuk. Wajahnya serius, dan Rangga bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Ada apa, Farhan? Tanya Rangga. Farhan menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Rangga, ada yang ingin aku sampaikan. Beberapa karyawan merasa bahwa ada ketidakadilan di dalam mall ini. Mereka merasa dihargai hanya berdasarkan status, bukan kerja keras mereka. Rangga terdiam. Ini adalah masalah besar yang harus segera diselesaikan. Ia tahu bahwa untuk membawa mall ini ke arah yang lebih baik, ia harus bisa memenangkan hati dan pikiran karyawannya. Hari-hari setelah rapat mendadak dengan para manajer, suasana di mall semakin tegang. Rangga merasa seperti ada celah besar yang mengancam kesatuan timnya. Setiap kali dia berjalan di koridor mall, ada pandangan sinis dari beberapa karyawan yang tidak bisa disembunyikan. Tidak hanya itu, Rangga juga mulai mendengar bisik-bisik yang lebih sering dari sebelumnya. Beberapa karyawan tampak memperlakukan Rangga dengan sikap yang dingin, seolah mereka masih tidak percaya pada dirinya. Meski begitu, Rangga berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Ia tahu bahwa tantangan terbesarnya sekarang bukan hanya soal bisnis atau keuntungan, tetapi bagaimana menjaga moral dan semangat timnya tetap tinggi. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Pada suatu pagi, Rangga kembali dikejutkan oleh kejadian yang membuatnya semakin resah. Saat ia melintasi salah satu area mall, ia melihat seorang manajer wanita, Nia, sedang berbicara dengan beberapa karyawan lainnya. Nia adalah salah satu orang yang dulunya sangat mendukung Rangga, tetapi kini tampaknya ada sesuatu yang berubah. Rangga mendekat, berusaha untuk mendengar percakapan mereka tanpa menarik perhatian. Dari percakapan itu, ia bisa mendengar beberapa komentar negatif tentang dirinya. Apa yang Rangga pikirkan, sih? Dia bukan orang yang berkompeten di dunia bisnis ini. Cuma karena keberuntungan, bisa jadi bos, kata salah satu karyawan yang Rangga kenal dengan nama Andi. Betul, kita semua sudah bekerja lebih keras daripada dia, dan sekarang dia yang menjadi bos kita? Gimana kita bisa menghormati orang seperti itu? Jawab karyawan lain, Mira. Rangga merasa hatinya seperti dihantam keras. Sakit, tapi ia mencoba untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar untuknya. Tanpa berkata apapun, ia berbalik dan pergi dari situasi tersebut. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa tidak dihargai oleh orang-orang yang pernah bekerja bersamanya, apalagi mereka yang pernah melihat perjuangannya. Pagi itu juga,
Rangga mengadakan pertemuan lagi dengan seluruh manajer. Kali ini, ia merasa tidak ada waktu lagi untuk menunggu atau berharap bahwa suasana akan membaik dengan sendirinya. Ia tahu bahwa dia harus mengambil tindakan yang lebih tegas dan jelas. Saat semua manajer berkumpul, Rangga langsung berbicara dengan suara yang penuh wibawa. Aku mendengar banyak hal belakangan ini. Beberapa dari kalian mungkin merasa tidak dihargai atau merasa bahwa aku tidak pantas berada di posisi ini. Aku ingin menjelaskan sesuatu kepada kalian. Aku bukanlah orang yang datang dengan segala kemudahan. Aku memulai dari bawah, seperti yang kalian tahu. Aku bekerja keras untuk membangun semua ini, kata Rangga, suaranya keras dan tegas. Namun, meskipun aku sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk mall ini, ternyata ada banyak keraguan di dalam tim ini. Dan itu sangat mengecewakan. Kita tidak bisa maju jika kita terus terjebak dalam ketidakpercayaan satu sama lain, lanjut Rangga. Beberapa manajer terlihat terkejut, sementara yang lainnya tampak menghindari pandangan Rangga. Nia, yang sebelumnya berbicara dengan karyawan-karyawan itu, tampak cemas. Ia tahu bahwa Rangga sudah mulai merasakan ketidakpercayaan yang berkembang di antara mereka. Saya ingin kalian tahu bahwa jika kita tidak bisa bersatu dan bekerja dengan hati yang tulus, kita tidak akan bisa mencapai tujuan bersama. Mall ini bukan hanya milikku, tapi milik kita semua. Dan kita harus menghargai setiap orang yang ada di sini, tegas Rangga. Setelah beberapa detik keheningan, Nia akhirnya mengangkat tangannya, meminta izin untuk berbicara. Rangga mengangguk, memberi kesempatan. Rangga, aku minta maaf jika selama ini aku tidak cukup mendukungmu. Aku tahu ini sulit, tapi ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan secara terbuka. Banyak dari kita yang merasa bingung dengan arah yang kamu ambil. Kadang, keputusan yang cepat dan besar membuat kami merasa terasing. Kami hanya ingin memahami lebih dalam, kata Nia dengan suara yang agak bergetar. Rangga menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting untuk menyelesaikan masalah yang telah berlarut-larut. Ini bukan soal keputusan cepat atau lambat, Nia. Ini soal bagaimana kita semua bisa saling mendukung dan bekerja dengan transparan. Aku tidak ingin ada yang merasa terpinggirkan atau tidak dihargai, jawab Rangga dengan tenang. Mendengar kata-kata itu, beberapa manajer mulai menundukkan kepala, merasa malu karena telah meragukan niat Rangga. Namun, ada beberapa di antara mereka yang masih belum bisa sepenuhnya menerima perubahan yang terjadi. Pertemuan itu pun berakhir tanpa ada solusi yang jelas. Rangga tahu, masalah ini belum selesai, tetapi ia bertekad untuk tetap melangkah maju. Namun, ia juga sadar bahwa langkah-langkah besar perlu diambil untuk memastikan bahwa situasi ini tidak terus berlarut-larut. Setelah rapat, Rangga merasa lelah. Ia kembali ke ruang kerjanya dan duduk sejenak di kursinya, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa pekerjaan belum selesai. Semua yang telah dia bangun mungkin saja runtuh jika dia tidak bisa mengatasi ketegangan ini dengan bijak. Saat itu, pintu ruangannya terbuka. Seorang karyawan masuk, tampaknya sangat khawatir. Rangga, maaf mengganggu. Ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Ada yang tidak beres di bagian gudang. Beberapa barang hilang, dan kami curiga ada yang tidak beres, kata karyawan itu dengan cemas. Rangga langsung berdiri. Kejadian ini semakin menambah beban yang harus dihadapi. Namun dia tahu tidak ada pilihan lain selain segera mengambil tindakan. Rangga merasa ketegangan semakin meningkat saat mendengar laporan tentang hilangnya barang di gudang. Ini adalah masalah besar, karena barang-barang tersebut bukan hanya berharga, tetapi juga sangat penting untuk kelancaran operasional mall. Dengan langkah cepat, Rangga memutuskan untuk turun langsung ke gudang bersama beberapa staf keamanan. Saat mereka tiba di gudang, suasana sangat mencurigakan. Pintu gudang terbuka sedikit, dan cahaya dari lampu gudang yang redup memberikan kesan sepi dan gelap. Rangga menatap ke sekelilingnya, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu bahwa jika ada seseorang yang berani mencuri di tempat yang begitu besar dan diawasi dengan ketat, mereka pasti memiliki alasan kuat. Apakah kalian sudah memeriksa setiap sudut gudang? Tanya Rangga dengan suara yang penuh kewaspadaan. Sudah, Pak Rangga.
Kami juga sudah memeriksa rekaman CCTV, tapi anehnya, tidak ada yang mencurigakan. Semua tampak normal. Namun, beberapa barang memang hilang, jawab seorang staf yang ikut bersamanya. Rangga berdehem, mencoba berpikir jernih. Dalam beberapa detik, sebuah ide mulai muncul di pikirannya. Ia teringat percakapan tadi pagi antara beberapa manajer yang meragukan kepemimpinannya. Mungkin saja ini bukan hanya tentang barang yang hilang, tetapi ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Mungkin ada yang mencoba untuk menjatuhkan citranya dan merusak reputasi mall yang telah dia bangun. Tapi kenapa tidak ada bukti? Jika ada pencurian, pasti ada jejak yang ditinggalkan. Rangga berbicara dalam hati, lalu beralih kepada staf yang lain. Cek lagi rekaman CCTV di seluruh area. Fokuskan pada waktu yang mencurigakan. Mungkin ada yang coba menyembunyikan sesuatu. Tak lama kemudian, mereka menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan sesuatu yang mencurigakan. Dalam rekaman itu, terlihat seseorang dengan pakaian seragam karyawan sedang memasukkan barang ke dalam tasnya. Wajah orang itu tidak terlihat jelas, tetapi gerakannya sangat mencurigakan. Rangga memerintahkan untuk memeriksa lebih lanjut. Siapa karyawan yang terlihat seperti itu? Tanya Rangga tegas. Seorang staf mencoba memperhatikan rekaman itu dengan seksama, lalu menunjuk ke layar. Itu mungkin Dika. Pak, dia bekerja di bagian logistik. Jawabnya ragu-ragu. Rangga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dika adalah salah satu karyawan yang selama ini terlihat cukup baik. Namun seperti yang sering terjadi, kadang-kadang orang yang paling tidak terduga dapat mengecewakan. Rangga langsung memutuskan untuk memanggil Dika ke ruangannya. Setelah beberapa menit, Dika akhirnya datang. Dia tampak gugup, seolah tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Silakan duduk, Dika. Rangga memulai percakapan dengan tenang, meskipun hatinya penuh kecemasan. Aku baru saja melihat rekaman CCTV. Dan aku ingin kamu menjelaskan apa yang terjadi di gudang. Kenapa ada barang yang hilang? Dan kenapa kamu terlihat seperti mencuri barang di sana? Dika terdiam. Wajahnya semakin pucat. Dia jelas merasa terpojok. Setelah beberapa detik yang terasa lama, akhirnya Dika membuka mulutnya. Pak Rangga, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Sebenarnya, saya tidak pernah berniat mencuri barang. Tapi ada seseorang yang mengancam saya. Mereka bilang kalau saya tidak melakukannya, keluarga saya akan terancam. Dika mengungkapkan, suara yang berat dan gemetar. Rangga terkejut. Namun ia mencoba tetap tenang. Siapa yang mengancammu? Dika? Apa yang sebenarnya terjadi? Dika menghela napas panjang dan mulai bercerita. Ternyata, beberapa oknum dari luar mall yang berurusan dengan masalah keuangan dan utang telah mengancam Dika dan keluarganya. Mereka memaksa Dika untuk mencuri beberapa barang berharga dari gudang, dengan janji bahwa mereka tidak akan menyakiti keluarganya jika Dika melakukannya. Rangga mendengarkan dengan seksama, hatinya dipenuhi dengan campuran rasa marah dan kasihan. Ia tidak menyangka bahwa karyawan yang ia percayai akan terjerat dalam masalah seperti ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Dika, kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Namun, aku mengerti situasi yang kamu hadapi. Tapi kamu juga harus tahu bahwa kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi di sini. Rangga berkata dengan tegas. Setelah percakapan itu, Rangga memutuskan untuk membawa masalah ini ke pihak berwajib. Ia juga memberikan perlindungan sementara kepada Dika dan keluarganya, sambil terus menyelidiki siapa saja yang terlibat dalam ancaman terhadap Dika. Meskipun Dika tidak dapat dibenarkan dalam tindakannya, Rangga merasa perlu melindungi orang yang terjebak dalam situasi yang lebih besar dari dirinya. Namun, meskipun Rangga berusaha memahami situasi Dika, ia juga tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa tindakannya telah merusak kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam rapat berikutnya dengan seluruh manajer, Rangga mengungkapkan kejadian tersebut dan mengingatkan mereka semua tentang pentingnya integritas dan kerja sama dalam tim. Jika kita tidak bisa menjaga kepercayaan satu sama lain, maka kita tidak akan bisa berhasil bersama, kata Rangga dengan suara penuh wibawa. Dan bagi kalian yang masih meragukan kepemimpinan saya,
Kalian harus mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kalian siap untuk bekerja dengan integritas yang sejati? Keputusan Rangga untuk mengatasi masalah ini dengan tegas membuat beberapa manajer mulai menghargai kembali kepemimpinan dan ketegasannya. Meskipun begitu, masih ada beberapa orang yang tidak bisa menerima perubahan ini, dan mereka tetap menganggap Rangga sebagai orang yang tidak layak memimpin mall ini. Tetapi Rangga tidak peduli dengan hal itu. Ia tahu bahwa perubahan besar membutuhkan pengorbanan, dan dia siap untuk melanjutkan perjuangannya. Rangga kembali duduk di ruang kerjanya setelah pertemuan dengan para manajer. Pikirannya masih penuh dengan berbagai hal yang harus diputuskan. Di satu sisi, ia merasa lega karena dapat mengatasi masalah di gudang dengan cara yang cukup bijak. Namun, di sisi lain, Rangga juga merasa cemas. Beberapa karyawan yang selama ini menentang kepemimpinannya mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap keputusan-keputusan yang ia buat. Tetapi ada juga yang semakin meragukan arah yang ia pilih. Di ruang kerjanya, Rangga duduk merenung. Melihat keluar jendela, ia memikirkan kembali perjalanan panjang yang telah ia lewati untuk membangun mall ini. Ia ingat betul bagaimana ia mulai dari bawah, bekerja keras untuk mencapai posisi seperti sekarang. Semuanya tampak seperti hasil dari kerja keras dan dedikasi, namun belakangan ini, ia merasa semakin kesepian. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka, dan masuklah seseorang yang Rangga kenal dengan baik. Itu adalah Maya, salah satu manajer yang paling dekat dengannya. Meskipun Maya terkenal sangat profesional, Rangga tahu ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Maya terlihat tegang, dan itu membuat Rangga sedikit curiga. "Ada apa, Maya?" tanya Rangga sambil mengangkat alis. "Kamu terlihat khawatir." Maya menghela napas, lalu duduk di kursi di depan meja Rangga. "Pak Rangga, saya harus jujur dengan Anda. Saya khawatir. Beberapa karyawan sudah mulai meragukan keputusan Anda. Mereka mulai berpikir bahwa Anda tidak bisa lagi memimpin mall ini dengan baik. Mereka bilang Anda terlalu keras dan tidak cukup memperhatikan apa yang terjadi di lapangan." Maya berkata dengan nada pelan, berusaha tidak langsung menuduh. Rangga mendengarnya dengan cermat, namun ekspresinya tetap tenang. "Maya, aku tahu bahwa beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan yang aku buat. Tapi apakah itu berarti aku harus mengalah dan kembali ke cara lama? Itu bukanlah aku. Mall ini membutuhkan perubahan dan keberanian untuk mengambil keputusan sulit. Aku tidak bisa mengabaikan integritas dan kepercayaan yang telah aku bangun." Maya mengangguk, namun tampak sedikit ragu. "Saya mengerti, Pak Rangga. Tapi apakah Anda tidak merasa terkadang Anda terlalu keras? Beberapa karyawan bahkan merasa bahwa Anda tidak peduli dengan mereka. Mereka merasa seperti hanya alat untuk tujuan Anda." Rangga menatap Maya dengan tatapan yang lebih tajam. "Maya, kadang-kadang menjadi seorang pemimpin memang sulit. Aku tidak bisa selalu membuat semua orang senang, dan aku juga tidak akan mengambil keputusan berdasarkan rasa nyaman mereka. Ini tentang masa depan mall ini dan semua orang yang bergantung padanya. Aku tahu beberapa orang mungkin merasa tidak puas, tapi aku harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di sini." Maya terdiam sejenak, kemudian berdiri dan mendekati Rangga. "Pak Rangga, saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya mendukung Anda. Tapi saya juga ingin Anda tahu bahwa tidak semua orang di sini berpikir seperti saya. Ada yang merasa bahwa Anda terlalu membatasi ruang gerak mereka." Rangga meresapi kata-kata Maya. Ia tahu bahwa memimpin bukan hanya tentang membuat keputusan yang sulit, tetapi juga tentang memahami perasaan dan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menurunkan standar yang telah ia tetapkan. "Tentu, Maya, aku menghargai pendapatmu. Aku tidak akan pernah menutup telinga terhadap kritik yang konstruktif. Namun, aku tidak akan pernah ragu untuk mengambil tindakan tegas jika itu diperlukan. Mall ini bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga rumah bagi banyak orang. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya," jawab Rangga dengan keyakinan yang jelas di matanya. Maya terdiam sejenak, kemudian tersenyum tipis. "Saya tahu, Pak Rangga.
Saya hanya berharap Anda bisa terus memimpin dengan bijaksana dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Semua orang di sini menghargai Anda lebih dari yang Anda pikirkan." Setelah berbicara dengan Maya, Rangga merasa sedikit lebih tenang, meskipun masih banyak tantangan yang harus ia hadapi. Ia tahu bahwa kepemimpinannya tidak akan pernah mulus, dan pasti ada banyak rintangan di depan. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Mall ini adalah bagian dari hidupnya, dan ia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memastikan masa depannya. Hari berikutnya, Rangga kembali disibukkan dengan urusan yang lebih pelik. Beberapa karyawan yang masih meragukan kepemimpinannya mulai terlihat lebih terang-terangan dalam sikap mereka. Beberapa orang bahkan mulai mengabaikan perintahnya dan lebih memilih mengikuti apa yang mereka anggap sebagai kebijakan yang lebih lunak. Rangga tahu bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa ia harus bertindak lebih tegas lagi. Dalam sebuah rapat penting dengan manajer dan beberapa kepala departemen, Rangga memutuskan untuk mengungkapkan niatnya secara langsung. Suasana rapat yang awalnya berjalan lancar tiba-tiba berubah tegang ketika Rangga mulai berbicara. Seperti yang kalian semua tahu, ada beberapa masalah yang sedang terjadi di dalam mall ini. Aku tidak akan menutupi kenyataan bahwa ada karyawan yang merasa tidak puas dengan keputusan-keputusan yang aku buat. Tapi aku ingin kalian semua tahu satu hal. Aku akan terus memimpin tempat ini dengan cara yang terbaik. Tidak ada ruang untuk ketidakjujuran atau pengkhianatan, kata Rangga dengan suara penuh wibawa. Beberapa manajer saling bertukar pandang, sementara beberapa kepala departemen mulai gelisah. Rangga melanjutkan, "Kita semua di sini punya tujuan yang sama, membangun mall ini menjadi tempat yang sukses dan dihormati. Namun, jika ada yang tidak bisa mengikuti aturan dan standar yang ada, maka mereka tidak punya tempat di sini." Suasana di ruangan itu semakin mencekam, dan Rangga bisa merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Ia tahu bahwa saat ini, ia sedang berada di titik balik yang menentukan. Keputusan yang ia buat dalam beberapa hari ke depan akan sangat mempengaruhi masa depan mall dan dirinya sebagai pemimpin. Jika ada yang merasa tidak bisa bekerja dengan baik atau merasa tidak nyaman dengan cara aku memimpin, aku meminta mereka untuk segera mengundurkan diri. Aku tidak akan ragu untuk memecat siapapun yang mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Pernyataan Rangga membuat suasana di ruangan itu semakin hening. Beberapa orang yang merasa terancam mulai menunjukkan wajah cemas, sementara yang lainnya justru merasa yakin bahwa Rangga sedang menunjukkan ketegasan yang sangat dibutuhkan. Rangga tidak peduli dengan reaksi mereka. Ia tahu bahwa untuk mencapai keberhasilan, kadang-kadang seseorang harus berani mengambil langkah-langkah yang sulit. Ia hanya berharap bahwa keputusan-keputusan ini akan membawa hasil yang positif untuk masa depan mall ini. Di akhir cerita ini, Rangga memutuskan untuk memecat beberapa karyawan yang telah meragukan kepemimpinannya. Dengan penuh keyakinan dan keberanian, Rangga mengambil langkah yang tegas. Meskipun di awal ia merasakan kesulitan dan tantangan besar, Rangga akhirnya menyadari bahwa dalam hidup, keberhasilan dan kemajuan tidak datang tanpa perjuangan dan pengorbanan. Ia harus berani membuat keputusan yang sulit, meskipun itu tidak selalu mudah dan tidak selalu disukai oleh banyak orang. Keputusan tersebut membawa banyak perubahan, baik di dalam dirinya maupun di dalam mall yang telah dibangunnya. Para karyawan yang tersisa merasa lebih termotivasi untuk bekerja dengan semangat yang baru, dan mall tersebut pun semakin berkembang pesat. Namun, Rangga tetap tahu bahwa ia harus menjaga sikap bijaksana dan hati yang terbuka terhadap kritik, sambil tetap teguh pada prinsipnya untuk membangun tempat yang lebih baik. Cerita ini memberikan kita pelajaran bahwa menjadi seorang pemimpin tidak hanya tentang mengambil keputusan besar, tetapi juga tentang memiliki ketegasan dan keberanian untuk bertindak, meskipun itu berarti harus menghadapi tantangan dan kehilangan beberapa orang di sepanjang jalan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Qis. At-Taubah 105. Cerita ini adalah fiktif dan dibuat seolah nyata dengan tujuan untuk memberikan hikmah dan pelajaran hidup. Semua karakter dan kejadian dalam cerita ini hanya rekaan semata, namun memiliki pesan moral yang bisa kita ambil untuk memperbaiki diri.
Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Kami doakan bagi kalian yang sudah memberikan like, komen, dan subscribe. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan anak cucu kalian menjadi anak-anak yang sholih-sholihah. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.